botani, ekologi, dan distribusi rumput laut. Distribusi rumput laut. Rumput laut hidup dengan cara menyerap zat makanan dari perairan dan melakukan fotosintesis. Jadi pertumbuhannya membutuhkan faktor-faktor fisika dan kimia perairan seperti gerakan air, suhu, kadar garam, nitrat, dan fosfat serta pencahayaan matahari. Rumput laut tumbuh melekat pada substrat yang keras, yang senantiasa mendapat cahaya matahari. Pada perairan jernih, rumput laut dapat hidup kedalaman 20-30 meter. Rumput laut ini memperoleh makanan berupa nutrien langsung dari air laut. Akibat peristiwa upwelling dan turbulensi, nutrien tersebut menjadi tersedia di kolam air. Sekitar 10% dari reproduktivitas bersih rumput laut memasuki jaringan-jaringan makanan dalam bentuk detritus atau bahan organik laut. Parameter ekologis yang perlu diperhatikan antara lain arus, kondisi dasar perairan, kedalaman, kadar garam, kecerahan, ketersediaan bibit, dan organisme pengganggu. Yang pertama, arus. Gerakan air akan membawa unsur hara, menghilangkan kotoran yang menempel pada talus, membantu pengudaraan, dan mencegah adanya fluktuasi suhu air yang besar. Kedua, dasar perairan. Dasar perairan yang sesuai adalah berupa pecahan-pecahan karang dan pasir kasar. Dasar perairan yang hanya terdiri dari pasir menunjukkan pergerakan air yang sedikit, dan lumpur menunjukkan pergerakan air yang lebih rendah lagi. Perairan dengan dasar karang ataupun karang mati. Yang ketiga, kedalaman. Kedalaman perairan sangat tergantung dari metode budidaya yang akan dipilih. Yang keempat, kadar garam. Kadar garam yang sesuai untuk pertumbuhannya adalah berkisar 28-35 ppb. Penurunan salinitas akibat masuknya air tawar akan menyebabkan pertumbuhan rumput laut menjadi tidak normal. Yang kelima, kecerahan. Lokasi budidaya rumput laut sebaiknya pada perairan yang jernih atau tingkat kecerahan yang tinggi sekitar 2-5 meter. Yang keenam, ketersediaan bibit. Bibit rumput laut yang berkualitas sebaiknya tersedia di sekitar lokasi yang dipilih, baik yang bersumber dari alam maupun dari budidaya. Yang ketujuh, organisme pengganggu. Lokasi budidaya diusahakan pada perairan yang tidak banyak terdapat organisme pengganggu, misalnya ikan beronang, ikan laut, binatang laut, bulu babi, dan penyu, serta tanaman penempel. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ekologi yang tepat untuk pertumbuhan rumput laut adalah sebagai berikut. 1. Adanya bibit. 2. Habitat terlindung dari arus dan ombak yang kuat. 3. Kedalaman pada pasang surut terendah antara 0,30-1 meter. 4. Keadaan air cukup jernih. 5. Salinitas sekitar 27-30 per mil. 6. Jauh dari sumber air tawar. 7. Suhu perairan antara 25-27 derajat Celcius. 8. Terdapat pergerakan air yang baik sehingga mempermudah transportasi serta percampuran nutrisi. Uceman. Secara alami rumput laut jenis Ucema memerlukan beberapa syarat untuk tumbuh dengan baik. Di antaranya adalah dasar perairan berupa pasir kasar bercampur pecahan-pecahan koral. Keadaan air cukup jernih, kecerahan tinggi, salinitas antara 27-34 per mil, suhu air sekitar 25-27 derajat Celcius, terdapat pergerakan air yang cukup baik, kedalaman pada pasang surut rendah antara 0,30-1 meter, tempat terlindung dari arus dan ombak yang kuat, jauh dari sumber air tawar, perairan bebas dari populasi baik limbah domestik maupun limbah industri. Gracilaria sp. Secara umum, syarat-syarat untuk tumbuh rumput laut jenis Gracilaria adalah sebagai berikut. Tersedianya sumber air tawar untuk menurunkan salinitas, area terlindung dari angin, arus, dan ombak, perbedaan pasang surut yang cukup sehingga memudahkan pergantian air, dasar perairan terdiri dari pasir dan lumpur,
Temperatur optimum berkisar antara 20 sampai 38 derajat Celcius. pH air antara 6 dan 9 dengan nilai optimum 8,2 sampai dengan 8,7. Kedalaman sekitar 30 cm selama bulan-bulan berawan dan 60 cm selama bulan-bulan tak berawan.